Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia dari kelas M93 dengan NIM 200407502034. Baik, saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu judulnya Pendekatan dan Model Pengembangan Kurikulum. Adapun yang akan dibahas presentasi kali ini yaitu yang pertama, pengembangan kurikulum. Menyusun kurikulum baru, menyempurnakan kurikulum yang sudah ada. Pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum menunjukkan pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Pendekatan berorientasi pada bahan pembelajaran. Kurikulum disusun dengan berorientasi pada bahan pembelajaran dan tidak ada ketentuan yang pasti dalam menentukan bahan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Pendekatan berorientasi pada tujuan. Pendekatan pengembangan kurikulum dengan menempatkan rumusan atau penetapan tujuan yang hendak dicapai dalam posisi sentral. Tujuan adalah pemberi arah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Pendekatan dengan organisasi. Bahan subjek mater kurikulum. Pendekatan ini penekanannya pada mata pembelajaran secara terpisah-pisah, misalkan sejarah, ilmu, bumi, biologi, berhitung. Mata pembelajaran ini tidak berhubungan satu sama lain. Model pengembangan kurikulum teknologis. Teknologis diterapkan kurikulum menjadi dua, yaitu yang pertama, satu, kurikulum sebagai rencana sistematis merupakan pengguna sebagai perangkat dan media. Yang kedua, teknologi dalam model dan prosedur untuk pengembangan, konstruksi, dan evaluasi materi kurikulum yang ada sistem pembelajaran. Model pengembangan kurikulum. A. Model triple tiller. Tujuan pendidikan. 2. Prosedur proses pembelajaran. 3. Organisasi pengalaman belajar. 4. Evaluasi pembelajaran. Adapun B. Model administratif. Pengembangan kurikulum ini awal ide pelaksanaan dimulai dari para pejabat tingkat atas membuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. C. Model grassroots. Sekolah-sekolah, pemerintah, dan guru-guru. 1. Pengembangan kurikulum. Model ini kebaikan dari model administratif. Yang kedua, model grassroots merupakan model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah. D. Model demonstrasi. Hierarki administratif. Membentuk 1. Unit guru, organisasi formal. 2. Proyek pengembangan eksperimen kurikulum. 3. Riset internal sekolah. 4. Segmen baru kurikulum. 4. Demokrasi seluruh sekolah. 5. Penyerah oleh sekolah-sekolah. Variasi model administratif rekayasa kurikulum. Ada D. Model pengembangan kurikulum ini idenya datang dari bawah grassroots. Semua merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya yang digunakan dalam skala yang lebih luas, tetapi dalam prosesnya sering mendapat
mendapat tantangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Model Miller-Schiller. Model pengembangan kurikulum Miller-Schiller dilakukan dengan tahapan pengembangan sebagai berikut. Klasifikasi organisasi kurikulum. 2. Pengembangan tujuan. Identifikasi model mengajar. Implementasi. Model Taba F. Model Taba. 1. Dialog pembelajaran. 2. Membentuk objek tingkah laku. 3. Memilih bahan pembelajaran yang sesuai. 4. Menyusun bahan pembelajaran. 5. Memilih pengalaman belajar. 6. Menyusun pengalaman pembelajaran. 7. Menentukan bahan pembelajaran yang akan dinilai dan cara-cara untuk menilai. Model Taba merupakan modifikasi dari model Tillier. Modifikasi tersebut penekanannya terutama pada rumusan perhatian guru. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.